Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan kita kali ini, saya membahas tentang peperangan rohani yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, di saat kita sedang menderita atau diperhadapkan dengan persoalan, masalah atau kesulitan, biasanya kita merasa bahwa kita sendirian. Tidak ada yang memperhatikan kita, kita menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, sehingga kita menjauhkan diri dari sahabat kita, dari teman kita, bahkan kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, kondisi seperti ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena ini merupakan makanan empuk bagi si iblis, musuh kita. Saudara, hidup Kristen sedang merantau di dunia ini, artinya orang Kristen tidak boleh santai atau rekreasi, tetapi sedang berada dalam arena peperangan. Berbagai cara dicapai iblis untuk menghancurkan kita. Ya, karena itu kita harus melawan si iblis, menyerahkan kekhawatiran kita dan berharap kepada Tuhan. Dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11 ini kita melihat ada 3 sikap yang harus kita miliki. Karena itu mari kita perhatikan 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Dalam ayat 7 tadi dikatakan, ini sebuah aorist aktif participle yang digunakan sebagai suatu imperatif atau perintah. Perhatikan, sekali lagi, kata menyerahkan, serahkanlah kekhawatiranmu. Kata dari kata epiripsantes, participle bentuk aorist, artinya bentuk lampau, artinya suatu tindakan untuk selamanya. Melemparkan seluruh kehidupan dengan kekhawatirannya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan kata serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kata segala di sini artinya apa? Kekhawatiran orang Kristen itu banyak, bermacam-macam. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah kesehatan, bisa masalah keluarga, dan lain sebagainya. Nah, saudara, bukan berarti kita menjadi seorang yang fatalis. Fatalis artinya menyerah kepada nasib, yang tidak berusaha apapun selain hanya berserah kepada Tuhan. Artinya kita harus percaya kepada kedaulatan Allah, tetapi kita juga harus bertanggung jawab. Jadi kita tetap harus melakukan apa yang terbaik melalui hidup kita di tengah-tengah pergumulan kita. Alasannya apa? Karena Tuhan memelihara kita. Dikatakan di dalam ayat 7, sebab ia yang memelihara kamu. Ia akan menghindarkan, mencegah apa yang kita cemaskan, dan sekaligus menopang kita di bawah perlindungannya. Jadi obat yang terbaik terhadap kekhawatiran yang melewati batas adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Allah, dan menyerahkan setiap peristiwa kepada penentuan yang bijaksana dan penuh kasih karunia Allah. Suatu kepercayaan yang teguh tentang kebenaran dari kehendak dan rencana ilahi akan menenangkan hati kita. Kita berhenti dari segala yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, dan termasuk apa yang kita kerjakan. Lalu kita berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Jadilah seperti apa yang kau inginkan kau lakukan bagiku. Yang kedua, sahabat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ditulis dalam bentuk aorist, bentuk lampau, aktif, imperatif. Jadi ini sebuah desakan, sebuah perintah, dan perlunya perhatian langsung, artinya seketika. Kita harus membuat pilihan yang menentukan untuk sadar secara mental. Di saat mengalami penderitaan, itulah saatnya kita harus lebih waspada dan siaga terhadap serangan dari iblis.
Karena iblis akan menyerang kita ibarat singa yang sedang mengincar dan siap menerkam serta memangsa kita ketika kita lengah. Bisa terbayangkan betapa bahayanya kondisi ini. Iblis menginginkan kita yang sedang menderita menyangkali Tuhan dan meragukan janji-janji firman-Nya dan tidak lagi mentaati perintahnya. Nah, saudara, dikatakan tadi ayat 9, lawanlah, desakan untuk kita lakukan. Berserah itu tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Penyerahan yang kita lakukan kepada Allah saat kita khawatir dalam ayat 7 membuat kita memang merasa damai. Tetapi terlalu sering kita mengubah damai itu menjadi kemalasan. Dan kita tidak punya tanggung jawab dan kita tidak melakukan sesuatu. Jadi saat kita menyerahkan segala sesuatu yang kita cemaskan kepada Allah, tidak memberi kita hak untuk apa? Untuk duduk santai-santai dan tidak berbuat apa-apa. Karena hidup ini sedang ada dalam peperangan. Dikatakan tadi, lawanlah si iblis. Kata iblis dari kata diabolos. Dalam bahasa Yunani berarti dia adalah pemfitnah, penuduh, pendakwa. Dan seringkali di saat kita bergumul ada masalah, dia mendakwa kita, menuduh kita dalam hati kita sendiri. Sebelum kita berbuat dosa misalnya, pada saat ia masih mencobai kita, ia berbisik kepada kita, kamu bisa meloloskan diri dengan ini. Atau dia katakan, nggak apa-apa, ini bukan dosa. Salurkanlah keinginanmu, salurkan apa yang kau suka. Tapi lalu setelah kita berbuat dosa, dia berteriak kepada kita, kamu tidak akan pernah lolos dengan ini. Sehingga apa? Sehingga kita merasa tidak layak lagi di hadapan Allah. Kita merasa kita yang paling berdosa dan kita tidak mungkin diampuni lagi dosa kita. Saudara, dikatakan tadi, iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tujuan akhir dari iblis atau setan terungkap, yaitu kehancuran dan kematian. Dia adalah musuh dari semua yang baik, yang saleh dan benar. Artinya tidak ada zona damai dan aman dalam dunia ini, saudara, kecuali ketika kita berada dalam lindungan anugerah Allah. Dalam Yesus kita memiliki kekuatan untuk melawan kejahatan dan si jahat. Nah, yang ketiga dengan iman yang teguh. Ya, kita harus memiliki iman yang teguh. Iman merupakan salah satu senjata rohani. Dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan dikatakan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-10 dikatakan, semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, jadi artinya pengalaman mereka itu bukan hal yang aneh, tapi biasa. Jadi kalau kita menghadapi masalah, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita menghadapi masalah, nggak usah dibesar-besarin masalah. Memang dalam dunia ini tidak lepas dari masalah atau persoalan. Perhatikan ungkapan seketika lamanya dalam ayat 10. Itu artinya sementara. Nah, lalu dikatakan juga Allah sumber segala kasih karunia. Harapan dari semua orang percaya adalah apa? Karakter yang mapan dan tidak berubah dari Allah, yang penuh kasih dan murah hati dan penyayang. Nah, saudara, dalam ayat 7 tadi kita dikatakan kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam ayat 8 berbicara tentang setan dan serangannya. Lalu dalam ayat 9 berbicara tentang penderitaan. Sekarang dalam ayat 10 dia berbicara tentang Allah yang adalah sumber semua kasih karunia. Jadi, saudara, baik dalam menghadapi serangan setan maupun penderitaan atau hal lain apapun, saudara, Allah bisa memberikan kasih karunia sehingga kita bisa menghadapinya. Jadi saudara, kita boleh lemah, tapi iman tidak boleh lemah. Sebab iman tidak bertumpu pada sumber-sumber kodrati, tetapi pada Allah di dalam Yesus Kristus. Penderitaan bukan melemahkan, tetapi menguatkan. Penderitaan itu memurnikan iman kita. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal-hal ini dalam pengalaman hidup anak-anaknya. Perhatikan ayat 10, ada kata akan melengkapi. Itu artinya penderitaan yang kita alami, persoalan yang kita alami, menjadikan kita sebagaimana seharusnya. Jadi, saudara, hadapi setiap masalah. Belajar menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Jangan terus membiarkan perasaan khawatir menguasai kita.
Ya, dan lawanlah iblis, karena iblis bisa menggunakan masalah kita untuk menjatuhkan kita. Dan hiduplah dengan iman, percayakanlah hidup kita hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.